Ketimpangan kepadatan penduduk dan tata ruang. Sebelumnya, apa itu ketimpangan sosial? Menurut Adrianov Chinago, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Ketimpangan sosial ditandai tidak meratanya distribusi barang, kekayaan, kesempatan, penghargaan, dan hukuman. Untuk mengetahui seperti apa ketimpangan kepadatan penduduk yang terjadi, saya pergi ke salah satu wilayah yang cukup padat di Jakarta Timur. Dapat kita lihat, kendaraan masyarakat tidak beraturan berada di mana-mana. Sementara itu, pemukiman terlihat sempit dan rumah-rumah saling berdempetan. Setiap kediaman masing-masing menempati tanah yang kecil, sehingga wilayah ini ditinggali oleh banyak masyarakat. Kepadatan wilayah ini mengakibatkan tata ruang jadi terlihat tidak beraturan, sehingga cenderung terasa panas dan kotor. Untuk mengetahui lebih jelas tentang masalah ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang warga. Ya, ini kan di daerah sini kan kita bisa lihat ya padat banget penduduknya ya. Iya. Masyarakatnya banyak. Terus kita bisa lihat juga dari rumahnya nih udah berhimpit-himpitan banget nih. Ya, udah padat banget masyarakatnya. Nah, menurut Bapak apa sih yang membuat orang-orang di sini tuh masih bertahan di kepadatan penduduk kayak gini? Kenapa nggak pindah ke daerah lain yang lebih lega gitu, bisa dapat perumahan yang lebih lega? Ya, menurut Pak Dema ya, soalnya kalau di daerah Jakarta ini kan penduduknya padat, emang ya padat, cuman kalau di sini masalah pekerjaan banyak ada, uang kita buat nyari nafkah, orang-orang dari kampung kan kebanyakan ke Jakarta ini. Jadi orang biar kata padat juga, banyak penduduk nggak masalah. Kan di sini tempat kerjanya ya, pusat Iya, ekonominya ya. Ekonominya di Jakarta Nah gitu. daripada tempat lain. Oh ya, nah kan penduduk dari kepadatan penduduk ini kira-kira masalahnya ada masalah apa aja sih yang dirasakan Pak D sebagai masyarakat ini? Ya, kalau yang dirasakan Pak Den ya masalahnya ya masalah ekonomi lah, masalah ekonomi ya deh ya. Ekonomi. Iya, masalah ekonomi. Kalau kita ekonomi udah mapan, udah mencukupi kita, insya Allah lah Oh gitu. kita bakalan enak gitu. Ya kan? Soalnya Jakarta orang kan semrawut. Semrawut. Iya Semrawut. Betul. Jadi penduduknya begitu padat, begitu banyak. Ya, apa boleh buat. Mau tidak mau kita cari nafkah dari Jakarta. Satu lagi nih Pak D. Harapannya Pak D untuk kedepannya apa dari pemerintah atau dari masyarakat ini gimana nih untuk mengatasi kepadatan penduduk di daerah? Harapan dari Pak Desi mudah-mudahan dari pemerintah ada solusi buat orang-orang pendatang untuk bisa bekerja di tempat lain, jangan sampai Pemerataan. mau pemerataan maksudnya begitu. Pemerataan pembangunan. Biar rata seluruh di daerah-daerah merata gitu. Jadi nggak padat di sini Juga aja ya. terlalu padat di sini aja. Iya. Jadi orang berbagi di daerah-daerah banyak kerjaan, banyak pabrik-pabrik, banyak punya pabrik pekerjaan di Jakarta sini. Iya, udah. Itu aja Pak D. Terima kasih Pak D. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih Pak D. Sementara itu, di wilayah lain yang tidak jauh dari Jakarta Timur, kita akan menemukan wilayah yang sangat sepi penduduk. Bahkan, di sini masih banyak ditemukan tanah kosong yang cukup luas. Wilayah ini sudah hampir mendekati Central Business District. Oke, sekarang saya berada di salah satu wilayah yang dapat dibilang cukup elit lah. Jadi di sini dapat kita lihat sangat sepi, tidak seperti wilayah sebelumnya, sangat padat, dan di sini di daerah yang seluas ini hanya ada sedikit masyarakat yang tinggal di sini karena dari satu kepala keluarga saja memiliki tanah yang besar. Kita lihat sangat sepi, sehingga di udara juga sangat sejuk dan bersih di sini, dan lingkungan juga kita lihat bersih. Jauh dari polusi karena jauh juga dari keramaian, kemacetan, dan sampah-sampah rumah tangga. Ya, ini adalah salah satu bukti ketimpangan dari kepadatan penduduk di Indonesia, di mana di sisi lain masyarakat ramai-ramai tinggal di daerah yang tanah yang kecil, sehingga mereka rumahnya berhimpit-himpitan. Di sisi lain ada daerah yang sangat luas tanahnya dan hanya ditinggali oleh segelintir masyarakat saja. Nah, ini untuk tinggal di daerah seperti ini, kenapa sepi? Karena ya tentu saja harga tanah di sini
cenderung lebih mahal dari daerah-daerah yang padat keramaian tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Faktor penyebab ketimpangan sosial yang terjadi yaitu faktor struktural. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Pemerintah belum mampu memberikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat dari berbagai wilayah berkumpul di satu wilayah sebagai pusat perekonomian. Kepadatan penduduk tersebut mengakibatkan munculnya pemukiman kumuh, pencemaran lingkungan, kesemrautan, dan kriminalitas. Di sisi lain, wilayah yang mendapat konsentrasi ekonomi yang sangat kecil akan mulai ditinggalkan masyarakat. Akhirnya, wilayah tersebut semakin sepi dan perekonomiannya menurun. Upaya mengatasi ketimpangan sosial ini, pemerintah melalui BPPPD tahun 2014, yaitu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah dengan cara melakukan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Beberapa program pemerintah diantaranya yaitu pemerataan pusat ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan akses, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan sumber daya dan fasilitas untuk seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih.